Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadrati jami'i masyayikhina al-ahya'i minhum wal-amwat. Wa ila hadrati Baqi Haji Ali Juhdi, Baqi Haji Abdul Hamid, Baqi Haji Nur Ihsan, Baqi Haji Abdul Karim, Baqi Haji Marzuki Dahlan, Baqi Haji Mahrus Sadi, Baqi Haji Soleh, Baqi Haji Muhammad Ma'sum Jauhari, Baqi Haji Ahmad Idris Marzuki, Baqi Haji Imam Yahya Mahruz, Baqi Haji Abdul Aziz Mansur, Baqi Haji Maimun Juban, Baqi Haji Ahmad Habibullah Zaini, wa jami' masyayikh ma'had lil boyo, jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan la hadrati Sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Mahdi Al-Andalusi, Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah Sayyidi Ahmad bin Muhammad Al-Syi'an Jalidin Abdul Rahman bin Abu Bakar Rasul ila hadrati Sayyidi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ila hadrati Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Had dan Syekh Habib Muhammad Lutfi bin Admir, Syekh Abu Abbas Tajuddin bin Athaillah Sakandari. Rahimahumullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan beliau saudara kami fillah Kiai Haji Haikal Utsman selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran asatid wa asatidah Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam yang kami cintai dan kami banggakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah wa asadakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Hikam karya beliau Al-Imam Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Malam hari ini kita memasuki makalah atau nasihat yang kedua. Silakan yang bawa kitab diperhatikan, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Iradatuka utawi oleh ngarepake sira at-tajrida ing makom tajrid ma'a iqamatillahi sartane oleh jumenengake Allah iyyaka ing sira fil asbabi ing dalem makom asbab iku minasyahwati setengah sangking syahwat al khafiyati kang samar. Wa iradatuka lan utawi oleh ngarepake sira al asbaba ing makom asbab ma'a iqamatillahi sartane oleh jumenengakene Allah iyyaka ing sira fit tajridi ing dalem makom tajrid iku inkhitatun dadi kalungsur anil himmati saking sejo al aliyati kang luhur. Ini maknanya, makna pesantrennya. Artinya lewat makalah yang kedua ini beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari memberikan nasihat kepada kita, terkhusus kepada mereka yang menempuh jalan menuju Allah. Iradatuka, ketika engkau menginginkan at-tajrida pada makom tajrid. Jadi ada istilah dalam dunia tasawuf itu makom tajrid dan makom asbab. Apa itu makom tajrid? Tajrid makna aslinya menyepikan diri. Menyepikan dari apa? Menyepikan dari sebab-sebab. Itu makom tajrid. Umumnya yang berlaku bagi manusia ini hukum kausa, hukum sebab akibat. Bisa kenyang sebab makan, bisa punya duit sebab saya khawatir ada yang jawab sebab nyuri. Ya ini. Bisa punya duit sebab kerja. Bisa segar sebab minum. Ini umumnya manusia. Tapi ada manusia yang bisa mendapatkan duit tak perlu bekerja. Bisa kenyang terus berhari-hari nggak makan, nggak ada capek, tak perlu istirahat, tak perlu makan, tak perlu minum. Tajrid disepikan dari semua sebab. Sehingga jangan heran kalau banyak cerita para wali ketika riyadhah 3 tahun duduk di atas batu. Ini bagi paham Ahlussunnah wal Jamaah ya percaya. Kalau di Nusantara ada kisahnya Raden Mas Syahid, Sunan siapa? Kalijogo, makomnya di Kadilangu sangat dekat dengan kediaman beliau, Demak Bintoro. Cerita yang masyhur, setelah sadar taubat dari perbuatan buruknya menjadi begal, ini di bawah bimbingan seorang guru, kalau tidak salah Kanjeng Sunan Bonang, disuruh duduk di pinggir kali selama 3 tahun. Jauh sebelum Sunan Kalijogo ada kisah juga diceritakan dalam kitab Lujainid Dani.
kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dikarang oleh beliau Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, yang di pondok ini selalu dibaca pada setiap hari Ahad malam Senin. Syekh Abdul Qadir juga begitu, di saat riyadhah ini berjumpa dengan Balya bin Malkan, itu namanya, masyhur Nabi Khadir. Nama aslinya Balya bin Malkan, Nabi Khidir atau Khadir alaihissalam. Riyadhahnya di sana diterangkan 25 tahun di padang pasir Irak, nggak jumpa dengan manusia dan tidak ada manusia yang menjumpainya. Berjumpa dengan Nabi Khidir, ingin berguru padanya. Nabi Khidir katakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani muda agar duduk di atas sebuah batu. Uqa'ud hahuna. Hafal beliau karena dibaca terus. Duduk kamu di sini dan jangan pernah berpindah dari tempat dudukmu sebelum aku perintahkan berpindah. Duduk. Berapa hari? 1 tahun baru dijenguk. Ini kuat. Ini sudah disepikan dari makom asbab. Kalau secara logika, secara sebab akibat bisa mati 1 tahun, tak makan, tak minum, bisa mati. Jadi makom tajrid itu makom seseorang disepikan dari sebab akibat. Dia bisa tercukupi kebutuhannya tanpa bekerja. Dia bisa tahan dikir berhari-hari, puasa bertahun-tahun, tak ada capek, dan seterusnya. Nah, ketika ada seseorang yang menginginkan dia berada di makom itu, ingin tercukupi kebutuhannya tanpa kerja, ingin selalu punya uang tanpa usaha, ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah masih menginginkan menempatkan dia berada di makom asbab. Makom asbab itu ya harus kerja. Pengen punya duit harus kerja. Maka keinginan yang seperti itu ini adalah bagian dari syahwat yang sangat samar. Iradatuka tajrid. Jadi di mana Allah tempatkan kita, jalani. Nah, cirinya seseorang itu dimakomkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di makom tajrid, itu cirinya ketika dia bekerja kasar, ini bukan kok semakin dekat dari Allah, semakin kacau ibadahnya, semakin banyak urusannya ini itu sehingga semakin kacau. Tapi ketika dia fokus belajar, fokus mengajar, fokus zikir, fokus berdoa, fokus mendekatkan dirinya kepada Allah, ibadahnya tenang, kehidupannya tenang, kebutuhannya tercukupi. Maka ketika seseorang berada di makom seperti itu dan orang itu yang bisa merasakannya, jangan pindah ke makom asbab, begitu juga sebaliknya. Kalau orang ditempatkan oleh Allah di makom asbab, ya kerja. Kerja, jangan nggak mau kerja ketika diingatkan Allah tempatkan diriku di makom tajrid kok. Ini nggak boleh. Itu modus itu. Itu orang malas. Sama dengan orang yang hari-hari di masjid padahal punya istri, punya anak istrinya butuh biaya, butuh kebutuhan, anak-anaknya butuh pendidikan, gak mau kerja. Diingatkan baik-baik, jawabannya apa? Loh, saya ini berpasrah diri kepada Allah. Kalau orang itu berpasrah diri kepada Allah, Allah yang nyukupi katanya. Harus dibedakan antara tawakal dengan malas. Antara tawakal dengan
Tawakal silakan, tapi harus ikhtiar maksimal dulu. Bahkan ada yang sampai aneh ketika diingatkan gak kerja, hanya di masjid, dzikir, hari-hari dakwah kesana kemari. Sementara anak-anaknya serba kekurangan, gak bisa sekolah seperti yang lain. Diingatkan baik-baik, katanya dia sedang tawakal kepada Allah. Ketika ditanya, lah terus anak-anak dan istrimu gimana? Jawabannya, anak-anak dan istriku aku titipkan pada Allah. Lah Gusti Allah kok dijadikan tempat penitipan anak, itu gimana? Itu nggak boleh. Itu bukan tawakal, itu malas. Jadi kembali kepada makalah kedua, ya. Bagi orang-orang yang sedang salik, sedang menempuh jalan menuju Allah, ini ada yang sudah ditempatkan di makom tajrid, ya sudah di sana saja. Gak usah kerja, perbanyak zikir, Allah cukupi kebutuhannya. Tapi bagi orang-orang yang Allah masih tempatkan di makom asbab, ini juga tidak boleh menempatkan dan memposisikan dirinya di makom tajrid. Paham? Jadi ada istilah baru, makom tajrid, makom asbab. Bahasa yang sederhana, makom asbab ini ya makom kasar. Itu tadi, makom yang terkait dengan sebab akibat. Kita bisa kenyang karena makan, kita bisa punya uang karena kerja. Keinginanmu berada di makom tajrid, sementara Allah masih menempatkanmu di makom asbab. Hati-hati, itu adalah bagian dari syahwat yang samar. Syahwat yang samar. Keinginanmu di makom asbab. Sebaliknya, kalau orang sudah ditempatkan di makom asbab, tapi dia menempatkan dirinya tidak di makom keinginanmu, di makom, dia ingin di makom asbab, padahal Allah sudah menempatkan dirinya di makom tajrid. Ini inkhitatun anil himmatil aliyah, akan merosot makomnya dari cita-cita yang tinggi. Dan biasanya mereka pasti berdalil, sepertinya benar. Kita ini kan Allah jelas firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri. Harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar, pasti pakai dalil itu. Padahal Allah telah tempatkan dia di makom tajrid, tak perlu kerja, aku cukupi. Bersungguh-sungguhlah kamu menempuh jalanmu menujuku, perbanyak zikir, perbanyak ibadah dan seterusnya. Ini yang tadinya makomnya sudah naik menjadi merosot lagi. Lalu bagaimana dengan dalil bahwa kita harus berikhtiar? Dalil itu benar, cuma salah tempat. Tidak semua orang harus pakai dalil itu. Salah dalam kajian tasawuf, sebab orang yang seperti itu kurang punya adab kepada Allah. Kurang punya adab. Kalau sudah Allah tempatkan kamu ngaji ya sudah. Jangan kamu sibuk dengan cari dunia. Nah, sekali lagi, yang tahu apakah posisi kita di makom tajrid atau asbab diri kita, dan kita tidak umumkan bahwa saya di makom tajrid sehingga tak perlu kerja, nggak boleh. Yang bisa merasakan, kok saya kalau kerja malah yang saya cari juga belum tentu didapat. Tapi ketika saya fokus ibadah, saya fokus ngajar, banyak guru-guru kita yang cerita, banyak
keluar pesantren, sudah diberi nasihat oleh gurunya, kamu ngajar, gak mau ngajar, pokoknya saya ingin jadi bisnismen katanya. Gak mau ngaji, gak mau ngajar, bisnismen. Padahal mungkin bisa jadi gurunya itu sudah mukasyafah, tahu bahwa dia cocoknya di makom ini, ngajar. Itu maksudnya. Jadi orang yang ditempatkan oleh Allah di makom asbab ini enggak boleh dia memposisikan dirinya di makom tajrid. Kalau Allah tempatkan dia di makom kasar atau makom asbab, kok dia menempatkan dirinya di makom tajrid, kata beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, ini orang yang mengikuti syahwatnya, termasuk apa tadi? Termasuk syahwat yang sangat samar, Sebaliknya, kalau orang Allah tempatkan di makom tajrid, kok dia nggak mau di sana, dia menempatkan dirinya di makom asbab, maka makomnya, kedudukannya di sisi Allah ini akan merosot dari himmatul aliyah, dari cita-cita yang luhur, makom yang naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebih arti makalah yang kedua. Jadi di mana kita diposisikan Allah, jalani. Kalau memang kita di makom tajrid disepikan dari sebab akibat, ya sudah jalani. Dan itu yang bisa merasakan adalah diri kita. Tapi kalau kita di makom asbab yang memang kalau nggak kerja, istri, anak-anak kita nggak bisa makan, ya jangan menempatkan diri di makom tajrid, ya harus kerja. Apalagi kerja bisa menghasilkan harta yang banyak, ada ketenangan dalam hidupnya, ada kecukupan dalam kebutuhannya, bahkan bisa membantu orang lain. Berarti posisi kita di makom asbab. Yang posisi punya potensi pinter usaha, ya sudah di sana. Hasilnya bantu para ulama yang memang hampir 24 jam umurnya, tenaganya, waktunya ini diwakafkan di jalan. Jangan ulama suruh kerja, bab menempatkan posisinya di ulama, ini nggak boleh, ya. Itu maksudnya. Jadi di mana Allah tempatkan kita, jalani. Jangan kita bolak-balik sesuai dengan kemauan kita sendiri. Yang kedua, makalah yang ketiga, ini karena yang dibaca matanya jadi langsung kita singkat. Sawabikul himam utawi piro-piro sejo kang enggal nglabeti, maknanya begitu. Piro-piro sejo kang enggal nglabeti iku la tukhriku ora bisa bedah, aswarul akdar ing piro-piro watese pestene Allah, Apa maksudnya? Sawabikul himam itu keinginan yang sangat kuat, usaha yang sangat kuat. Ini tidak bisa membedah, mengalahkan batasan-batasan takdirnya Allah. Ini ya tasawuf, ya tauhid, ya akidah. Jadi Allah itu hanya perintahkan kita berusaha semaksimal mungkin. Masalah hasil jangan kita yang menentukan, tapi Allah. Sebab apa? Usaha kita yang maksimal,
Andaikan seorang pengusaha planning usahanya itu sudah dimaksimalkan, ilmu ekonominya sudah dimaksimalkan, pokoknya secara syariat tidak akan meleset bahwa tender ini akan menghasilkan sekian miliar, silakan. Tapi jangan sekali-kali menentukan hasilnya. Sebab ketika Allah takdirkan usaha yang secara syariat itu pasti berhasil bawa keuntungan sekian miliar, Allah takdirkan tidak berhasil bahkan rugi, sawabikul himam, usaha kerasmu, usaha maksimalmu, la tukhriku aswarul aqdar, tidak akan bisa membedah, mengalahkan apa yang telah Allah tentukan. Makanya ikhtiar itu ya dohir ya batin. Dohir, berusaha semaksimal mungkin dengan segala potensi yang kita miliki, bagaimana supaya untuk mewujudkan sesuatu itu berhasil, silakan. Tapi setelah ikhtiar maksimal, berdoa, berharap iradah kita sama dengan iradahnya Allah. Keinginan kita akan keberhasilan usaha kita yang sudah kita planning, kita manage dengan segala potensi yang kita miliki, harapan kita sama dengan kehendaknya Allah. Allah juga berkehendak akan berhasil sesuai dengan planning kita. Paham? Jadi ikhtiar dohir maksimal, setelah itu bermohon agar kehendak Allah itu sama dengan keinginan kita. Masalah hasil harus dipasrahkan kepada Allah. Kok ternyata hasilnya tidak sama dengan apa yang kita planningkan, kita manajekan, oh berarti memang Allah takdirkan dalam usaha ini kita tidak berhasil, dalam usaha ini kita tidak mendapatkan keuntungan, tapi sebaliknya mendapatkan kerugian. Nahnu nurid, kita semua berkehendak. Wa antum turid, kalian semua silakan saja punya kehendak, tapi ingat, wallahu fa'alul lima yurid, Allah lah yang akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Makanya dalam setiap ikhtiar yang masih belajar, pengen pintar, ya ikhtiar maksimal. Petunjuk guru diikuti, saat belajar sungguh-sungguh, saat guru menyampaikan pelajaran simak dengan baik. Awali dengan doa, akhiri dengan doa, berharap bisa paham. Kalau sudah seperti itu kok ternyata belum juga diberi pemahaman, berarti sawabikul himam, usaha maksimal kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan, belajar berhasil, bisnis sukses, apalagi cita-cita dunia, kok ternyata nggak berhasil, berarti apa? Usaha maksimal kita dalam mewujudkan cita-cita kita itu la tukhriku aswarul aqdar, tidak bisa mengalahkan, membedah aswar, suar, baris, batasan, pagar betis, akdar, takdirnya Allah. Tapi kita juga nggak boleh langsung berpasrah diri kepada Allah, harus berusaha semaksimal mungkin. Itu maksudnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian semua itu menginginkan sesuatu kecuali keinginan Allah lah yang akan terbukti. Semua sudah tercatat rapi sebelum Allah ciptakan alam semesta ini.
apa yang terjadi di alam semesta ini semua sudah ada catatannya. Makanya iman kepada qadha dan qadar itu diantara artinya adalah kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua terjadi atas kehendak Allah. Kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik keburukan berupa bencana, berupa penyakit, berupa wabah, berupa segala sesuatu perkara yang tidak cocok di hati manusia yang normal, itu terjadi ya memang sudah Allah catat di zaman azali sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. Paham ya? Jadi silakan berusaha maksimal mungkin, tapi jangan menentukan hasilnya. Kalau sampai kita menentukan hasil dari usaha kita, kita akan bisa stres ketika yang kita inginkan tidak berhasil. Makanya usaha seusaha-usahanya, hasilnya pasrahkan sama Allah. Mongsa dermo nglakoni perintah Allah, perintah usaha, hasilnya sandarkan pada Allah. Itu hak Allah, itu urusan Allah. Jangan ikut-ikut mengurusi urusannya Allah. Urusan kita suruh usaha. Yang ngaji pengen sukses, usahanya apa? Sungguh-sungguh. 6 perkara kata Sayyidina Ali, kalau kalian ingin berhasil dalam belajarmu. Ada pelajaran taklim di sini? Ada hafalan ala-ala enggak? Wonten boten Kiai? Wonten. Hafal? Ayo coba dibunyikan ala-ala ayo. Isuran. Itu aja. 2 syair itu wafi riwayatin adalah nasihatnya Sayyidina Ali. Ala, ingat, la tanalul ilma, engkau tidak akan memperoleh ilmu illa bisitatin, kecuali 6 perkara. Saumbika majmu'iha bibayani, akan aku ceritakan padamu kumpulnya 6 perkara tersebut bibayani, dengan terang. Apa 6 perkara itu? 1 apa? Dukain, cerdas. Otak itu kata sebagian ulama bagaikan pisau. Pisau akan tajam ketika sering diasah. Dengan apa mengasah otak? Dengan terus belajar, dengan terus mendengarkan ilmu yang disampaikan. Semakin sering kita membaca mutolaah, semakin sering kita mendengarkan ilmu yang disampaikan guru-guru kita, ibarat pisau, otak kita akan semakin tajam. Itu syarat. Kalau ada anak kok IQ-nya di bawah standar, ya sulit mendapatkan ilmu. Minimal standar, minimal. Kalau di bawah standar sulit. Makanya Sayyidina Ali mensyaratkan duka, harus cerdas. Wakhirsin, harus punya ambisi yang kuat. Harus punya ambisi yang kuat. Saya dulu itu sanawi itu sudah diberi nasihat oleh abah saya, sebuah makalah dari orang Arab. Makalahnya bunyinya begini: kullu ma yastati'uhu ghairuka wajaba an tastati'ahu anta.
kullu ma yastati'uhu ghairuka. Dalam belajar harus punya prinsip ini. Setiap perkara yang orang lain mampu, wajaba antastati'ahu anta, maka kamu harus mampu. Kenapa dia hafal, kita tidak, sementara uang sakunya sama, bahkan mungkin lebih banyak kita. Makannya sama, bahkan mungkin lebih banyak kita. Jadikan prinsip kullu ma yastati'uhu ghairuka wajaba antastati'ahu anta. Setiap perkara yang orang lain mampu, maka aku harus bisa. Dia bisa, aku harus bisa. Makanya harus khirsin, harus ada ambisi. Tanpa ada ambisi, tanpa ada semangat, jangan berharap akan punya ilmu. Wastibarin, sabar, apalagi di pondok pesantren pasti banyak kekurangan, juga ada kelebihannya. Jangan disamakan di rumah. Kadang mohon maaf ada wali santri karena nggak pernah mondok, bisanya itu hanya komplain terus kepada kiainya. Yang anaknya makanannya kurang inilah, yang anaknya tidurnya beginilah. Ini jangan sampai, ya. Niat mondokkan anak itu ya memang anak harus riyadhah. Beda kalau memang berani bayar satu hari 250, mungkin Kiai Haikal akan buat kamar untuk santri seperti hotel. Lah 250 satu bulan ya, iya. Terus minta fasilitas seperti hotel yang AC lah, yang kasurnya empuk lah. Kita dulu di pondok bantalnya bantal wadah sabun itu. Tahu? Kadang kalau kita ke Lirboyo, masa saya dulu juga seperti itu ya, tapi masya Allah barokahnya, ya. Jadi harus punya ambisi. Wakhirsin wastibarin, sabar. Orang dalam menuntut ilmu itu pasti ada kendala, ada rintangan. Orang tuanya harus sabar, anaknya harus sabar. Jangan sakit sikit lalu minta pulang nggak balik lagi. Ini nggak sabar, nggak berhasil. Di pondok zaman sekarang penyakit gudik itu nggak begitu dialami oleh santri karena jauh lebih bersih tempatnya. Saya masih ingat selama mondok itu ya selama mondok ya memang gudiken. Bahkan waktu itu di Lirboyo, nek mondok ning Lirboyo kok ora gudiken nih ya durung santri katanya. Sampai pulang masih gudiken. Ya kita nikmati saja. Sabar sakit, sabar terkadang orang tuanya kita mondok, ekonominya dicoba. Ini juga harus sabar. Sabar dari segala macam ujian, entah ekonomi orang tua sedang dibuat sempit oleh Allah, entah penyakit, entah seperti pertemuan sebelumnya tiba-tiba banyak santri yang teriak-teriak, entah apa sebabnya. Harus sabar. Anak-anak harus sabar. Wastibarin wabulgotin, harus ada bekalnya. Saat bayar SPP bayar, ya. Ikhlas itu antara kiai dengan Allah, jangan ngatur ikhlasnya kiai. Berarti kiai nggak ikhlas kalau minta bayaran. Ikhlas itu bukan berarti kiainya makan batu, anak-anaknya dikasih makan batu. Ya, ilmu itu mahal. Ini terkadang orang tua yang harus diluruskan. SPP nunggak, tapi kredit HP nggak pernah nunggak. Ya, SPP nunggak setengah tahun dibayar sekali. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya kiai ya. Mudah-mudahan. Apa ya juga sama saja. Tapi orang tuanya punya kreditan HP, kreditan motor, gak pernah nunggak. Masya Allah. Lebih menghargai HP dan motornya daripada anaknya. Padahal ya anak kita itulah yang bisa menolong kita kelak di hari kiamat, kelak di akhirat. Sabar. Bulgotin ada sangu. Kemudian yang kelima, wa bulgotin terus apa? Wa irsadi
ustadzin. Harus ada petunjuk guru, petunjuk beliau, petunjuk ustadz-ustadz yang ngajar kalian. Dan ustadz-ustadz, guru-guru kita akan maksimal memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita kalau beliau-beliau ridho. Itu yang penting. Sehebat apapun kalian tak dapat ridho dari kiai dan guru kalian, meskipun di pondok hebat, nanti keluar dari pondok akan menjadi orang yang hilang kehebatan kalian. Ini bukan menakut-nakuti, tapi banyak cerita bagaimana seseorang yang ketika santri selalu menjadi juara, bahkan kepinterannya mengalahkan ustadz-ustadznya, tapi karena pernah melakukan sebuah kesalahan fatal yang menyebabkan kiai dan gurunya tidak ridho, Masya Allah, keluar dari pesantren, sama sekali tak bisa mengamalkan ilmunya. Makanya Nabi itu pernah berpesan, jangan sekali-kali engkau hinakan gurumu. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu yang menyebabkan gurumu tidak ridho. Rasul katakan, man istakhaffa bi ustadihi, orang yang menghinakan gurunya, ibtalahumullahu bisalasi baliyat. Ini untuk nasihat saya juga. Allah akan berikan cobaan kepadanya dengan 3 cobaan dan ujian. Perhatikan, jika perlu catat. Apa 3 cobaan itu? Yang pertama, nasiyama hafidho, Allah akan lupakan ilmu yang pernah dihafalkannya. Keluar dari pesantren hilang semua itu, semua ilmu, gak ada yang nyantol. Yang kedua, wakalla lisana, Allah akan keluhkan lesannya. Lesan yang dulu saat di pesantren retorikanya diakui, pandai bicara, pandai pidato, ketika menjelaskan pelajaran kepada teman-temannya diakui sangat enak dan bisa dipaham. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, merendahkan gurunya, menyebabkan gurunya tidak ridho, Rasul katakan wakalla lisana, lesannya yang dulu lancar ini dibuat keluh. Tahu keluh? Gak bisa bicara. Andaikan ilmu itu masih dia sampaikan sesuatu, yang mendengarkannya itu bulet koyok bola ruwet. Paham? Bulet. Yang ketiga ini yang bahaya. Waftaqara fi umri, hidupnya akan fakir, hidupnya akan serba kekurangan, hidupnya akan hina. Jangankan untuk mengajarkan ilmunya, untuk cari makan saja susah. Adik-adik, apakah kalian kepingin Allah uji dengan 3 perkara ini? Ayo, yang perempuan pengen 3 perkara ini Allah ujikan, berikan pada kalian? Ini menunjukkan gak dengarkan. Pengen apa tidak? Kalau tidak, jaga. Selama mondok, selama ngaji, jangan menyepelekan gurumu. Dan itu harus dibawa terus, dijaga terus, meskipun nanti sudah keluar pondok. Cari ridho gurumu. Cari ridho gurumu dengan berupaya semaksimal mungkin. Wa irsyadu ustadzin wa tuli zamani. Ini ada kaitannya dengan makalah ini. Wa tuli zamani. Apa tuli zamani artinya? Masa mencari ilmu itu lama. Kata Nabi, minal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari ayunan sampai kita di liang lahat, itu kita masih wajib mencari ilmu. Tak ada masanya. Yang sudah punya cucu tetap masih wajib belajar. Jangan karena sudah punya anak gak mau belajar lagi. Jangan. Minal mahdi ilal lahdi. Bahasanya orang bengkong, tuli zamani itu long life education. Itu orang bengkong. Ya.
pendidikan seumur hidup. Jadi program pendidikan seumur hidup itu sudah dicanangkan Rasulullah 14 abad yang lalu, bahwa mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, seumur hidup. Bahkan sampai mati pun kalau Ahlussunnah wal Jamaah masih diajarin ilmu, ditalkin. Nanti kalau engkau ditemui malaikat mungkar nakir, ditanya ini jawab ini, ditanya ini jawab ini. Nah, ini jadi 6 perkara ini maksimalkan ikhtiar zahir kita, ikhtiar batin kita, berdoa supaya berhasil belajarnya. Tapi hasilnya itu bukan urusan kita. Hasilnya bukan urusan kita, urusan Allah. Ikhtiar zahir 6 perkara ini jaga, lakukan agar berhasil dalam belajar kalian. Kemudian ikhtiar batin, berdoa terus agar berhasil, diberi futuh. Kalian pun selalu didoakan oleh kiai kalian, jangan ragu. Lewat manakib itu mendoakan kalian dan jamaah, lewat majelis maulid, lewat majelis zikir, lewat al-hadyu masih kiai? Al-hadyu masih? Masih. Al-hadyu itu kami dapatkan berdua, cuma kami nggak bisa ngamalkan dengan jamaah, terlalu lama. Kalau di pesantren pas, ya itu kami dapatkan zikir al-hadyu itu dari guru kami yang mulia, juga guru beliau sering ke sana, Kiai Haji Maktum ya, Ciwaringin, Cirebon, Masya Allah. Menjelang meninggalnya itulah kami diajak beliau sowan dan diijazai itu. Tapi kalau untuk orang umum nggak di pesantren memang terlalu lama ya. Itu dalam rangka usaha batin untuk mendoakan kalian semua supaya berhasil dalam belajar, dan itu hanya ada di pesantren. Kalau di lembaga formal umum ya pokoknya intinya guru itu ngajar, awal bulan dapat gaji dah. Masalah murid-muridnya di rumah ngapain, sholat atau tidak, nggak diurus. Kalau di pesantren 24 jam dohir batin dipantau guru kita, itu hebatnya. Makanya rugi kalau ada orang tua tidak menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren, rugi ya. Ini sawabikul himam la tuhrik aswaral akdar. Silakan berusaha semaksimal mungkin, tapi ingat usaha maksimalmu dengan memaksimalkan segala potensimu tidak akan bisa merubah takdirmu. Tapi jangan disimpulkan kalau begitu nggak usah usaha, salah. Tetap usaha. Ini perlu dipahami agar kita ini tidak menjadi orang yang di saat kita sudah berusaha maksimal, hasil usaha kita gagal, kita menyalahkan Allah. Tujuannya ke sana. Kita berburuk sangka kepada Allah, kita mengatakan Allah tak cinta, tak adil pada kita. Hati-hati. Tapi ketika kita sudah berusaha, hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, ya ini dalilnya. Usaha maksimalmu nggak akan bisa merubah takdirmu. Kalau memang takdirnya Allah di usaha ini kalian nggak berhasil, ya sudah terima. Terima dengan ikhlas dan yakinlah Allah akan ganti dengan takdir-takdir baik pada usaha yang lain. Begitu maksudnya ya. Ini makalah yang keberapa? Makalah yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, lanjut apa sudah ya? 9 lebih? Hah? Sudah. Nah, kita pengen ikut beliau. Ini sudah ada yang tidur ini. Yang penting istiqomah, 2 makalah, kalau bisa 3 makalah, insya Allah banyak sekali nasihat yang bermanfaat bagi kita lewat kitab hikam ini. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.